Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat semuanya. Yang saya hormati seluruh Kelsey dan Katimker di Puslu, Bu Rina, Bu Neneng, ya Bu Tari, Andri, dan yang saya banggakan dan yang saya sayangi, seluruh sobat penyuluh yang ada di Aceh maupun sampai ke Papua ya. Puji syukur kita panjatkan pada pagi hari yang cerah ini katanya Pak Andre ya. Kita bisa kembali untuk mengikuti apel pagi ya. Apel pagi ini sebuah forum untuk melaksanakan konsolidasi penyuluhan di seluruh Indonesia. Sekaligus ada diseminasi semua program-program Kementerian Pertanian yang sangat strategis untuk rakyat Indonesia yang kita laksanakan bersama-sama di lapangan sehingga bisa bertukar pikiran, bisa bertukar ide dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini juga komunikasi yang sangat efektif setiap hari kita lakukan, mungkin hanya setengah jam ya, setengah jam sampai satu jam lah kadang-kadang ya. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada para penyuluh yang telah menyempatkan waktunya ya sebelum turun ke lapangan, sebelum turun ke sawah, sebelum turun ke Poktan dan Gapoktan untuk memberikan informasi, bisa melakukan konsolidasi di Zoom meeting kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya juga yang kedua mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, sobat penyuluh di seluruh Indonesia yang kemarin telah mengikuti apel nasional bersama Bapak Menteri Pertanian dan seluruh jajaran Eselon 1. Itu momen yang luar biasa, momen yang jarang sekali terjadi di Kementerian Pertanian. Dan Bapak Menteri Pertanian, kalau tidak salah, ini sudah yang kedua kali kita melaksanakan apel nasional dengan penyuluh pertanian. Beliau sangat memberikan apresiasi pada penyuluh pertanian yang menjadi garda terdepan untuk mencapai Indonesia swasembada pangan. Ya, kemarin telah langsung disampaikan oleh beliau langsung ya. Dan semua jajaran eselon 1 sepakat bahwa kita semuanya bangsa Indonesia ingin mencapai cita-cita Bapak Menteri Pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyuluh yang hadir kemarin ya, luar biasa, sampai kurang lebih sekitar 35.000 akun yang terdaftar yang masuk, dan saya melihat teman-teman penyuluh ada berkumpul di BPP, di kantor, di saung dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih kemarin tuh 45.000 sampai 50.000 orang ya yang menyaksikan arahan dari Bapak Menteri Pertanian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semangat dan partisipasi para penyuluh Indonesia. Yang kedua, saya ingatkan sekali lagi bahwa hari ini tanggal 21 November, artinya kita tinggal memiliki waktu 42 hari lagi ya, 42 hari lagi seluruh penyuluh di Aceh maupun Papua seluruhnya ini akan bergabung dengan Kementerian Pertanian. Untuk itu saya harapkan mari kita tetap semangat ya, kita pompa semangat kita harus tetap konsisten, persisten, ini menurut Bapak Menteri Pertanian, dan kita harus jaga kekompakan, ya, jaga kekompakan, harmonisasi, kolaborasi, ya, kita dengan semua stakeholder Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia. Ya, kita harus baik dengan dinas, kita harus tune in dengan BRMP, kita harus tune in dengan UPT-UPT kita di daerah ya, dengan mungkin dinas-dinas yang lain seperti dinas kehutanan, PUPR dan semuanya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harapkan semuanya tetap menjaga kekompakan kita ya.
demi kelancaran program-program strategis dari Bapak Menteri Pertanian. Yang kedua, saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa peran penyuluh menurut Bapak Menteri Pertanian kemarin itu sangat strategis. Ya, sangat strategis, harus menjadi obor terdepan ya untuk pembangunan pertanian di seluruh Indonesia. Ya, yang pertama itu harus menjadi fasilitator, ya, harus menjadi formulator, harus menjadi inovator, harus menjadi konsultan agribisnis. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini peran penyuluh yang berada di garda terdepan, yang ada di lapangan, yang bersama-sama dengan petani dan kelompok tani ini berjuang dengan keras untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Ya tentunya ujungnya adalah kesejahteraan para petani. Bapak Ibu sekalian sangat mulia, harus membawa empat peran yang luar biasa dari para penyuluh. Kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu harus menjadi fasilitator, harus memfasilitasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani, ya. Karena memang keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan sumber daya penyuluh, ya, teknologi, sarana dan prasarana. Jadi Bapak Ibu sekalian harus turut untuk memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh petani. Sebagai formulator, Bapak Ibu sekalian, jadi penyuluh itu harus mampu merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan memberikan solusinya, ya. Tentunya harus dengan solusi, bukan hanya mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi oleh para petani di lapangan. Jadi ini harus segera dicarikan solusinya. Ya, ada serangan hama, ada kebanjiran, terus ada kebakaran hutan dan lain sebagainya. Ini harus dimitigasi risikonya. Laporkan jika ada permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu sekalian hadapi di lapangan. Sebagai inovator juga demikian, ya, menyebarluaskan materi-materi informasi inovasi yang telah dihasilkan oleh teman-teman di Kementerian Pertanian, dari BRMP, ya, dari eselon 1 lainnya. Jadi ada inovasi-inovasi baru, cepat segera informasikan, cepat segera sampaikan kepada para petani Indonesia, ya, supaya mereka juga melek terhadap inovasi-inovasi baru, terhadap teknologi-teknologi baru yang ada saat ini, ya, mekanisasi terhadap dengan varietas-varietas baru yang tahan terhadap kebanjiran dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan tugas penyuluh yang sangat mulia, ya, dan ini dinantikan oleh jutaan petani di lapangan. Sebagai konsultan bisnis juga, ini juga Bapak Ibu sekalian harus mengidentifikasi, harus bisa memberikan saran kepada para petani Indonesia untuk bagaimana kita menjual hasil produksi, ya, dengan baik, dengan cepat, dengan harga yang menguntungkan bagi petani Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu sekalian jangan jangan patah semangat, tetap berada bersama petani, memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi petani Indonesia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan selamat atas desiminasi program yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ya, program-program yang baik, cerita-cerita positif, ya, informasi-informasi, konten-konten yang positif dari teman-teman. Saya terima kasih kepada teman-teman dari Aceh, teman-teman dari Jawa Barat, teman-teman dari Yogyakarta, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ya, Lampung, ya. Ini telah memberikan konten-konten yang luar biasa setiap hari, ya. Kami pantau terus konten-konten atau informasi-informasi yang positif kepada seluruh bangsa Indonesia, ya. Ini rumah kita. Pertanian adalah rumah besar petani Indonesia, kata Bapak Menteri Pertanian. Itu harus dijaga, harus dikomunikasikan ke semua orang, semua program-program yang baik, ya, output-output yang luar biasa dari Bapak Menteri Pertanian.
Dan ini bukan diakui oleh dalam negeri, dari orang teman-teman dari luar negeri pun juga sangat mengakui keberhasilan pertanian Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, seluruh penyuluh Indonesia pada kesempatan kali ini. Dan saya mengucapkan selamat juga kepada para penyuluh yang telah menerima penghargaan penyuluh-penyuluh yang terbaik untuk menerima satu buah motor ya kepada yang diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian. Motor-motor ini mudah-mudahan tidak lama lagi Bapak Ibu semuanya menerima di daerah masing-masing ya. Tapi mohon maaf tidak bisa seluruhnya bisa menerima, tetapi secara bertahap nanti ini kita akan berikan kepada seluruh. Tapi yang di awal ini mungkin yang terbaik-terbaik ya Bapak Ibu sekalian. Selamat telah menerima satu buah motor ya. Dan pesan saya Bapak Ibu sekalian, karena motor itu dibeli dari anggaran APBN, jaga dengan baik, rawat dengan baik, tidak boleh dipindah tangankan ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, motor itu nanti digunakan untuk operasional para penyuluh sehingga kegiatan penyuluhan di Indonesia ini akan semakin lebih lancar, semakin lebih baik, semakin lebih profesional ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat. Jaga motormu dengan baik, rawat motormu dengan baik. Saya nggak mau nanti pada waktu saat keliling ke Indonesia, seluruh Indonesia, saya melihat ada motor-motor penyuluh yang tidak digunakan dan akhirnya rusak dan ini mengakibatkan tidak efektif ya pemberian motor kita ke teman-teman penyuluh Indonesia. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf dan desiminasi penyuluhan ini ke depan harus semakin baik, konten-konten kita harus semakin profesional, dan teman-teman tuh harus menjaga kekompakan untuk swasembada pangan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Tetap semangat. Jadi terkait dengan pengalihan penyuluh pertanian, Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa yang pertama, Batch 2 kemarin sudah rilis ya Bapak dan Ibu sekitar 4.039 orang terkait dengan penyelesaian Bapak dan Ibu yang batch 2. Pertama terkait dengan data penggajian. Kami mohon maaf untuk data penggajian Bapak dan Ibu saat ini sedang kami tutup aplikasinya. Mungkin nanti di hari Senin atau hari Selasa ya Mas Andre ya, kita akan lakukan sosialisasi kembali terkait dengan pengisiannya seperti apa. Sekaligus mungkin nanti aplikasi tersebut akan dibuka kembali. Kemudian terkait dengan Bapak dan Ibu batch 2 untuk yang perpanjangan kontrak Bapak dan Ibu. Perpanjangan kontrak batch 2, Bapak dan Ibu silakan untuk ke sini Bapak, ke https://bit.ly/kkp/ppk Kementan. Di sini sudah ada data Bapak dan Ibu terkait dengan dokumen Bapak dan Ibu batch 2 untuk perpanjangan kontraknya. Silakan nanti Bapak dan Ibu lakukan download masing-masing dokumennya, kemudian lakukan tanda tangan, kemudian seperti kemarin di mana materinya itu masing-masing rangkap satu ya. Kalau Bapak dan Ibu tanda tangan di situ ada materai, berarti di pihak pertama tidak ada materai. Kemudian apabila nanti yang kedua itu adalah satu materai di pihak satu, kemudian Bapak dan Ibu tanda tangan tanpa materai. Begitu ya Bapak dan Ibu. Dan untuk kertasnya Bapak dan Ibu kami sampaikan kembali nanti karena ini yang diperlukan adalah bukti fisik dari dokumen tersebut. Kertasnya adalah kertas A4 dengan kertas 80 gram. Kemudian printnya itu adalah print berwarna Bapak dan Ibu. Dan kami mohon dokumen ini dapat dikembalikan ke kami kembali. Kemarin kami sudah minta arahan dari Kabak Umum itu hari Rabu. Jadi silakan seperti kemarin di batch 1 di mana dokumen-dokumennya dilakukan secara bersama-sama untuk pengembaliannya. Di batch 2 juga kami mohon pengembaliannya dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu terkait dengan surat ini Bapak dan Ibu. Pasti Bapak dan Ibu sudah
sudah mendapatkan surat ini ya Bapak Bapak dan Ibu terkait dengan pengalihan penyuluh pertanian ASN daerah batch 2. Banyak sekali yang bertanya kepada kami terkait dengan Bitly ini Bapak dan Ibu. Bitly ini jadi nanti Bapak dan Ibu untuk mengusulkan nama-nama untuk kami bisa validasi dan kami bisa verifikasi di batch 3, ini silakan Bapak dan Ibu masukkan ke Bitly ini Bapak dan Ibu. Bitly ini memang ini tidak bisa istilahnya tidak bisa langsung Bapak dan Ibu mengisinya. Tetapi Bapak dan Ibu silakan download Bitly ini. Kemudian nanti setelah Bapak dan Ibu isi, jangan lupa sebentar kami lakukan download Excel-nya ya Bapak dan Ibu. Mana tuh? Sebentar. Nah, ini Excel-nya Bapak dan Ibu. Excel-nya akan seperti ini di-download dulu. Kami downloadin dulu deh. Excel. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu ini di-download dulu. Kemudian di link eviden Bapak dan Ibu. Jangan lupa dicantumkan eviden Bapak dan Ibu. Di mana eviden ini adalah data dukung Bapak dan Ibu terkait dengan Bapak dan Ibu itu asalnya dari mana. Kalau Bapak dan Ibu itu adalah perpindahan jabatan dari manajerial, yaitu pejabat eselon 2, 3, dan 4, dokumen pendukungnya adalah seperti ini. Sertifikat lulus uji kompetensi, Rakomtek BKN, dan SK pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian. Kemudian kalau Bapak dan Ibu berasal dari perpindahan jabatan dari non-manajerial, yaitu dari pelaksana atau staf umum, sama, yaitu adanya sertifikat lulus uji kompetensi, Rekomtek BKN, SK pengangkatan, dan berita acara pelantikan dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian. Kemudian kalau Bapak Ibu berasal dari pengangkatan kembali, karena beberapa penyuluh mungkin di tahun-tahun sebelumnya adalah penyuluh, kemudian mendapatkan promosi, kemudian sekarang ingin kembali lagi menjadi penyuluh. Kemudian ada teman-teman yang juga tugas belajar. Ini Bapak dan Ibu yang diperlukan adalah Rekomtek BKN bagi yang telah selesai tugas belajar. Kemudian SK pemberhentian dari jabatan fungsional penyuluh pertanian. Kemudian SK pengangkatan kembali dalam jabatan penyuluh pertanian. Ini untuk pengangkatan kembali dalam jabatan penyuluh pertanian. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang residu batch 1 dan batch 2, yang diperlukan data dukungnya adalah SK pengangkatan dan berita acara pelantikan dalam jabatan penyuluh pertanian, serta SK jabatan penyuluh pertanian terakhir. Nah, Bapak dan Ibu, data dukung ini silakan nanti Bapak dan Ibu cantumkan di lembar usulan, di mana di link eviden ini sesuai dengan nama Bapak dan Ibu, silakan lampirkan evidennya di sana. Kemudian usulan ini harus kami terima paling lama 25 November 2025. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan nanti setelah Bapak dan Ibu mengusulkan itu, karena itu adalah bentuknya Excel, tentu saja Bapak dan Ibu perlu untuk mengirimkan kembali. Nah, kemana Bapak dan Ibu harus mengirimkannya? Ini Bapak dan Ibu kami sampaikan. Inilah tim-tim yang Bapak dan Ibu bisa nanti mengirimkan dokumennya Bapak dan Ibu. Di mana untuk Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Banten, Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, silakan kirimkan ke Ibu Erni di nomor 082 111 98 2033. Sedangkan untuk Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Bali, silakan kirimkan ke Bapak David di nomor 085 643 743 087. Kemudian untuk usulan Provinsi Jawa Timur, NTT, Papua, Kalimantan Timur, Papua Barat,
Papua Barat Daya dan Papua Tengah ini kepada Bapak Basuki di nomor kontak 08122663370. Kemudian kalau Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Maluku. Ini silakan nanti kirimkan ke Ibu Nenden di kontak 081 2861 32568. Kemudian untuk Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, ini kepada Bapak Rizky di 081 210 228 403. Kemudian Provinsi Kalimantan Selatan, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Utara, dan Provinsi Kepulauan Riau ini kepada Bapak Andan di kontak 0811 849 3028. Nanti mungkin ini kontak-kontak ini akan kami share kepada Bapak dan Ibu di grup yang Forum Penyuluh Nasional ya Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak dan Ibu menyerahkan dokumen pengusulan batch 3-nya ke masing-masing PJ-nya. Kemudian terkait dengan pengawalan dan pendampingan Brigade Pangan, Bapak dan Ibu kami sampaikan, Alhamdulillah ini sudah tidak ada lagi yang merah, di mana saat ini dari 1.102 penyuluh pendamping, yang sudah melaporkan adalah 841 orang atau 76%. Dan untuk provinsi yang 100% ini Alhamdulillah ada 3 provinsi, yaitu ada Provinsi Aceh, kemudian Provinsi Lampung, dan Provinsi Bengkulu. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu penyuluh pendampingnya ini. Bapak dan Ibu sudah konsisten untuk melaporkannya ke dalam aplikasi Emonef, sehingga kami minta ke depannya tetap seperti ini, jangan sampai menurun kembali, karena Bapak dan Ibu semua penyuluh pendampingnya sudah melaporkan. Kemudian ada Provinsi Jambi yang hijau nih, Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, kemudian Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Provinsi Sumatera Utara. Ini juga sudah bagus. Kami mohon bisa ditingkatkan sehingga semuanya bisa 100%. Ini untuk provinsi-provinsi yang sudah hijau. Dan untuk provinsi-provinsi yang masih kuning, kami mohon juga bisa meningkatkannya sehingga Bapak dan Ibu itu bisa mencapai hijau, yaitu ada Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga kami harapkan nanti di akhir bulan ini Bapak dan Ibu, karena untuk fasilitasi ini dari Bapak Andre ini, akhir bulan ini akan dihitung kembali untuk fasilitasi di bulan Novembernya, kami harapkan semuanya sudah 100%. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Mas Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tari, ini di grup, di chat banyak sekali permintaan untuk men-share terkait materi maupun undangan yang tadi tuh, Bu Tari diminta tolong di-share entah di chatbox ini ataupun melalui grup-grup penyuluh lah. Itu yang pertama, yang kedua yang saya lihat mungkin terkait batch 3 nih, Bu Tari ada kekhawatiran di chatbox, saya lihat di chatnya ini. Mungkinkah mereka ada kekhawatiran tidak terbawa kan? Nah, mungkinkah ada Zoom khusus untuk sebelum diumumkan batch 3 ada semacam Zoom khusus ataupun apa untuk benar-benar mendata lah. Dan artinya takutnya pada saat udah diumumkan batch 3 ada yang masih tertinggal tuh tadi ada saya banyak baca di chatbox ada kekhawatiran takut tertinggal makanya mungkin mekanismenya apakah ada Zoom khusus sebelum sebelum SK-nya dirilis atau seperti apa. Nah, itu masukan dari teman-teman chatbox Bu Tari. Terus tambahan dari saya langsung ya Bu Tari ya terkait ini Mas Darwin mohon maaf Mas Yusuf belakangan. Terus kemudian benar tadi Bapak Ibu tadi Bu Tari saya tambahan untuk yang penggajian untuk batch 2 nanti insya Allah mungkin hari Selasa kali Bu Tari ya kita akan sosialisasi khusus yang batch 2 kita akan Zoom khusus untuk batch 2 pengisian yang gaji. Untuk bagaimana untuk yang batch 1 nanti yang batch 1 memang sementara kami tutup Bapak Ibu linknya karena tim kami di Jakarta itu butuh waktu untuk mengolah data Bapak Ibu nih karena memang
30.000 Bapak Ibu, kami aja sudah sampai menugaskan tim 60 orang, itu pun masih kewalahan karena memang banyaknya data yang kami harus validasi, dan mudah-mudahan tidak salah lah kami memvalidasinya seperti itu. Dan nanti tim kami sedang merekap dulu Bapak Ibu terkait mana-mana yang belum. Kalau Bapak Ibu tidak di WA, berarti Bapak Ibu data sudah benar. Tapi kalau nanti ada terima WA dari tim kami, masing-masing tim kami, berarti ada yang harus di rata-rata itu harus ditambahkan. Contohnya misalnya yang bersangkutan sudah kerja dari tahun 90, tetapi SK-nya cuma dua nih, SK CPNS sama PNS. Harusnya kan ada dong kenaikan pangkat terakhirnya ataupun gaji berkala. Secara logika yang bersangkutan kerjanya tahun 90, makanya itu yang masih banyak-banyak hal yang teman-teman penyuluh ini yang masih kurang lengkap SK-nya Bapak Ibu. Jadi itu yang kalau untuk kode gapok sudah kami perbaiki dan sudah ada perbaikan, tapi ternyata untuk SK nih, untuk tambahnya Bapak Ibu nih, SK-nya tuh masih banyak yang kurang. Kurang itu maksudnya dia hanya menampilkan dua, CPNS dan PNS-nya saja. Terutama memang yang kerjanya tahun-tahun lama ya. Harusnya kan ada pangkat terakhir dan gaji berkala. Itu yang terkait penggajian sekilas. Nanti insya Allah Selasa akan ada Zoom untuk pengisian untuk yang batch 2. Kemudian sekalian aja Bu Tari ya, BOP nih Bapak Ibu, BOP sampai dengan detik ini masih ada 15 kabupaten dan termasuk provinsi yang belum ada perkadanya. 15 kabupaten, kota, dan provinsi yang belum ada perkadanya. Karena udah bulan November akhir Bapak Ibu. Tolong yang belum merasa belum 5 BOP dari Januari, tolong dikejar ke BPKD ataupun ke bupatinya untuk segera menerbitkan menandatangani perkadanya, karena itu di luar kewenangan kami Bapak Ibu. Kami sudah bersurat segala macam, selama itu perkadanya tidak ditandatangani oleh bupati, Kemen itu tidak akan bisa membayarkan gitu. Jadi bolanya ada di daerah masing-masing nih, ada 15 kabupaten lagi seperti itu yang terkait BOP. Kemudian untuk yang BOP untuk tahap 2, yang tahap 2 sudah lumayan, sudah hampir 400 kabupaten kota yang sudah kami rekomendasikan. Kalau tadi ada pertanyaan saya baca di chatbox, BOP tahap 2 bulan Juli segala macam, ya itu baik lagi ke Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus mengisi EMONEF DAK. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi EMONEF DAK secara berjenjang dari masing-masing penyuluh, diverifikasi kecamatan, kabupaten, kami akan di pusat akan segera mengklik ke Bapak Ibu, eh, mengklik dan akan langsung terkirim ke Kemenq. Tapi memang baik lagi prosesnya itu kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Tapi memang di akhir-akhir bulan ini dari teman Pak Syarif itu udah bilang akan ada percepatan untuk penyaluran tahap 2 ke rekening kas daerah. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengisi DAK dan sudah terverifikasi oleh kami, tenang saja itu pasti akan dibayarkan kok, nggak mungkin nggak dibayar ya. Selama Bapak Ibu sudah mengisi dan sudah terverifikasi oleh kami terkait BOP. Kemudian untuk honor BP nih saya borong sekalian deh. Untuk honor BP tadi ada Pak Juan Situme yang saya baca banyak sekali dia bro. Nanti akan kami rilis datanya di grup pendamping BP, mana-mana yang sudah memenuhi syarat, mana-mana yang sebelum. Nanti akan kami rilis. Mudah-mudahan hari ini bisa kami rilis datanya. Pastinya memang baik lagi kalau pembayaran honor itu mengantri di bank ya Bapak Ibu. Jadi harap bersabar kok. Kalau selama Bapak Ibu menunaikan tugasnya membuat laporan, insya Allah akan terbayar kok. Dan biasanya memang seperti itu. Memang gantian yang bank BRI dulu, kemudian bank daerah dulu. Itu itu eh, eh, ada prosesnya kok Bapak Ibu. Ada prosesnya. Kemudian eh, eh, apa namanya, terakhir mungkin nanti pada saat hari Selasa Bapak Ibu akan kami, jadi ada satu Google Form lagi yang Bapak Ibu harus isi terkait selain gaji. Nanti akan ada Google Form untuk mengisi rekening dari bank. Jadi nanti Bapak Ibu tuh akan digaji oleh 3 bank. Bank Mandiri, Bank BRI, BSI. Nanti udah ada pembagiannya. Nanti ada Google Form. Tapi Google Form sangat simpel kok. Sangat simpel sekali. Nanti itu lebih mudah dibandingkan mengisi gaji. Jadi cuman biasa data diri, nama segala macam. Nanti itu akan langsung terkonek ke pihak bank. Nanti untuk pihak bank yang akan membukakan. Jadi Bapak Ibu tinggal isi, duduk, diam, nanti udah jadi rekeningnya. Nanti tinggal nunggu pembagian buku rekening dan kartu ATM. Jadi pada saat Selasa batch 2 kami akan kasih link untuk eh,
pengisian rekening. Tapi tentunya akan tiap provinsi itu akan ada pembagian bank-banknya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu ya, agak sedikit lama, agak sedikit lama dari saya terkait penambahan, biar takut saya lupa seperti itu. Eh, Mungkin itu dari saya. Kalau selanjutnya mungkin Mas Darwin ya, nanti sambil baca-baca chat boxnya nanti akan saya jawab di akhir. Monggo Pak Yusuf Darwin, waktu dan tempat silakan terkait LTT. Wow, Bersinar. Masya Allah. Monggo Pak Darwin. Pak Andre kayaknya mainnya di hotel terus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi, yang saya hormati Ketua Tim Kerja, Ketua TU, Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu penyuluh pertanian di pusat maupun di lapangan di seluruh Indonesia yang berbahagia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena yang lain sudah pantun nih Pak Andre, saya juga ada pantun nih Pak Andre buat Bapak Ibu penyuluh. Izin Pak Andre saya buka dengan pantun dulu. Gas. Penyuluh pertanian ditarik ke kementerian, membawa pengalaman dari desa sampai ladang. Petani berharap kebijakan makin berjalan sejalan, agar hasil panen terus meningkat dan berkembang. Cakep. Cakep. Baik Bapak Ibu, ini di akhir, jadi biar Bapak Ibu masih terus konsen, masih terus fokus terhadap informasi. Barangkali sebentar saja, tidak lama karena 1 menit lagi nih Pak Andre, 8.30. Iya, Barangkali saya izin menyampaikan informasi terkait progres luas tambah tanam per tanggal 20 November jam 19.30. Izin Bapak Ibu, per tanggal 20 ini realisasi yang melaporkan LTT. Ini totalnya 95,9%. Terima kasih nih, walaupun ada penurunan. Saya kira setelah apel kemarin 1 hari ini makin gas Bapak Ibu. lelah kayaknya. Lelah. Karena dari pagi barangkali ya. Tapi tentunya kami harapkan Bapak Ibu setelah ada arahan dari Bapak Menteri, memang Bapak Ibu penyuluh ini diharapkan sekali nanti ke depannya sebagai ujung tombak pendampingan terhadap petani di lapangan, baik itu yang sifatnya sudah menjadi kegiatan rutin Bapak Ibu, mengawal, mendampingi kegiatan budidaya di lapangan Bapak Ibu petani, sekaligus saya catat ada permintaan dari Bapak Menteri, Bapak Ibu mengawal ya terkait kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini mendorong Bapak Ibu petani, baik itu sifatnya bantuan, hal-hal lain yang terindikasi tidak sesuai dengan SOP yang ada, atau ada hal-hal yang dibebankan ke petani yang seharusnya tidak ada. Nah ini saya mencatat memang diharapkan Bapak Ibu bisa menjadi garda terdepan mengawal hal-hal tersebut ya. Selain memang aktivitas rutin Bapak Ibu selama ini mendampingi Bapak Ibu petani di lapangan dalam rangka meningkatkan kapasitasnya, transfer informasi, teknologi. Bapak Ibu juga diharapkan mengawal terkait bantuan atau hal-hal dukungan yang diterima Bapak Ibu kelompok tani atau anggota Poktan tepat sasaran sesuai dengan juknis atau SOP yang sudah ditetapkan, sehingga kalau ada hal-hal sampel misalkan terkait pupuk masih ada yang menjual di atas HET, atau ada pungutan-pungutan kemarin sampai disampel oleh Pak Menteri, ada pungutan ketika mendapat bantuan Alsin harus mengeluarkan biaya. Nah, ini diharapkan memang ke depan Bapak Ibu sebagai pengawal ya, melaporkan hal tersebut, diinformasikan baik nanti yang disampaikan melalui Badan SDM. Kemarin juga ada rekan-rekan dari BRMP yang memiliki UPT sampai di
38 provinsi rencananya, atau melalui sudah dibuat nomor langsung apa itu ya, lapor Pak Amran ya, ada nomor WA yang bisa Bapak Ibu sampaikan langsung. Nah, ini izin ini Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu di Sabtu Minggu besok ini tidak menurun ya. Ini tantangan dari Pak Menteri. Tadi sudah Pak Andre menyampaikan beberapa hal terkait kelengkapan administrasi. Tentunya kami harapkan Bapak Ibu tetap fokus terhadap tusinya, melakukan pelaporan di aplikasi e-Puslu khususnya terkait luas tambah tanam. Ini saya tantang Bapak Ibu nih ya, di Sabtu Minggu Bapak Ibu laporannya di minggu ini apakah ada penurunan. Ini di akhir bulan kalau Bapak Ibu trennya kami lihat tidak ada penurunan, berarti Bapak Ibu secara baik secara fisik maupun secara raga sudah siap bergabung dengan Kementerian Pertanian. Ini barangkali ini sama seperti di Sabtu sampai Senin sampai Jumat, kami harapkan, karena biasanya memang setiap rapat dengan pimpinan tuh di Sabtu Minggu. Nah, ini selalu menjadi bahasan kenapa di Sabtu Minggu terjadi penurunan pelaporan. Ini kami harapkan memang di Sabtu Minggu ini terkait pelaporan tidak menurun, tetap di angka 95%. Kami apresiasi untuk provinsi yang selalu konsisten, Provinsi Aceh, ini Sumatera Utara, ini sudah 2 hari ini ya, di 100%. Provinsi NTT, terima kasih nih Pak Jose. Lalu ada NTB, Kalimantan Barat, lalu Provinsi Sulawesi Barat ini juga sudah mulai konsisten di 100%, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Selatan. Ini terima kasih Papua Barat Daya ini. Biasanya di angka 50% ke atas, ini hari ini sudah mencapai 74,1% ya. Kami ucapkan terima kasih. Baik, barangkali itu Pak Andre informasi dari kami. Satu lagi barangkali terkait pupuk. Kami lihat Bapak Ibu sudah tidak ada kendala lagi dalam pelaporan pupuk. Tetap seperti biasa Bapak Ibu melaporkan terkait aktivitas pembelian transaksi pupuk di aplikasi e-Puslu. Ini menjadi seluruh penyuluh menjadi kewajiban ya, karena memang sudah ada pertanyaan di laporan HET, ada transaksi atau tidak ada transaksi. Baik, barangkali itu izin Pak Andre, sudah lewat 5 menit, mohon maaf. Demikian dari kami. Salam semangat Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mas Darwin. Terima kasih udah banyak yang hijau. Cuman tadi ada beberapa di chat room. Saya lihat memang ada pertanyaan fitur LTT tidak bisa diakses selama 3 hari. Tadi saya lihat sekilas Pak Darwin, yang mungkin tadi cek lagi di aplikasi Puslu Pak Darwin ya. Gitu. Bapak Ibu, jadi chat room ini memang sebaiknya jangan kalimat hadir-hadir, jadi saya bisa membaca. Sebaiknya absensi sudah ada, jadi Bapak Ibu fokus untuk pertanyaan-pertanyaan saja kalau di chat room. Ini banyak sekali yang saya baca hadir-hadir. Jadi makasih Pak Darwin ya. Tolong nanti yang usulnya terkait LTT tadi saya baca ada Ya, yang ada yang belum bisa kendala ya, diakses. tidak bisa diakses. Dia bilang 3 Baik. hari kayak gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin tambah sedikit lagi. Jadi memang untuk yang baik lagi saya terkait nanti bank, Bapak Ibu semua rekeningnya harus baru, Bapak Ibu ya, baru semua. Yang bank, terlepas Bapak Ibu sudah memiliki bank yang tersebut, itu harus dibuka baru karena memang itu terkait sistem. Karena kalau udah pernah dipakai penggajian di daerah masing-masing, tidak akan terbaca. Makanya untuk kebijakannya semua dibuka baru. Bagaimana dengan ada yang kredit dan sebagainya? Nanti itu kan nanti akan dengan yang bank baru mungkin bisa di take over atau seperti apa. Dan saya membaca sekilas pertanyaannya. Untuk yang link bat 1 Bapak Ibu tenang aja, nanti bisa akan dibuka lagi, tapi kita tutup dulu karena kami sedang fokus mengolah data. Itu akan kami buka lagi dan kita akan menghubungi teman-teman yang masih ada 1.200-an yang belum sama sekali mengisi, dan ada beberapa yang ratusan yang memang masih kurang datanya. Nanti ada pembagian tim per wilayah yang akan menghubungi Bapak Ibu, menghubungi untuk meminta kelengkapannya seperti Bapak Ibu ya. Jadi ditunggu saja Bapak Ibu. Ini saya sambil baca-baca chatroom dan memang banyak hadir-hadir, saya jadi kebanyakan.
Ya gitu Bapak Ibu ya, nanti kita ketemu lagi hari hari Senin Bapak Ibu ya, insya Allah nanti saya juga muncul ketemu lagi. Mungkin itu nanti Selasa kita akan ketemu lagi dengan sosialisasi batch 2 untuk yang terutama yang tahap 2. Baik, kami tutup Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Bapak Ibu, hati-hati Waalaikumsalam jaga warahmatullahi kesehatan. wabarakatuh. Terima kasih.